Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Leoni dengan NIM 21053151. Video ini menjelaskan materi perkuliahan pada mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi dengan dosen penampu Bapak Dr. Yul Hendri, SPD MSI. Pokok materi yang akan dijelaskan yaitu mengenai sejarah pemikiran ekonomi oleh teori klasik dan Keynes. Yang pertama yaitu mengenai teori klasik yang dikemukakan oleh Adam Smith, bahwasanya Adam Smith mengatakan kegiatan produksi akan menciptakan daya beli dan setiap produksi itu pasti mempunyai konsumennya. Seiring dengan pendapat tersebut, dikemukakan juga oleh kaum klasik lainnya yaitu Jean Baptiste Say bahwa penawaran akan menciptakan permintaannya sendiri. Jadi masing-masing pendapatan atas faktor produksi tersebut seluruhnya akan dibelanjakan untuk membeli barang yang dihasilkan oleh perusahaan. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya pada teori klasik ini ia mengatakan setiap pendapatan yang diterima oleh masyarakat atau konsumen itu pasti digunakan untuk membeli produk, sehingga tidak satupun produk yang tidak ditawarkan. Dan klasik terhadap hal tersebut dikritik oleh Keynes, bahwasanya kata Keynes biasanya permintaan itu lebih kecil dari penawaran. Karena pendapatan yang didapat atau diterima masyarakat itu tidak hanya digunakan untuk konsumsi saja, atau untuk membeli produk yang dihasilkan oleh setiap perusahaan, tetapi juga untuk ditabung. Seiring dengan hal tersebut, Keynes mengemukakan bahwasannya motif orang memegang uang itu tidak hanya untuk membeli atau mengkonsumsi barang, tetapi juga untuk berjaga-jaga, berspekulasi atau investasi, dan juga menimbun kekayaan. Sehingga menurut Keynes ini, daya beli masyarakat terbatas karena turunnya pendapatan akibat dari tidak semua pendapatan tadi digunakan untuk konsumsi, akan tetapi juga untuk ditabung, investasi, dan menimbun kekayaan. Sehingga posisi keseimbangan pasar itu berada pada permintaan lebih kecil dari penawaran. Produksi yang besar yang ditawarkan oleh perusahaan tadi akan menumpuk karena motif orang memegang uang tidak hanya mengkonsumsi, dan akhirnya produsen mengurangi produksi tersebut. Kalau tidak dikurangi produksi, maka akan terjadilah kerugian dalam perekonomian. Otomatis, jumlah pekerja juga dikurangi atau terbatasi. Yang selanjutnya bahwasanya kata teori klasik, ketidakseimbangan pasar itu hanyalah bersifat sementara. Namun, ada suatu kekuatan yang akan membawa pasar itu berada kembali dalam posisi keseimbangannya atau equilibriumnya, yaitu terdapat invisible hand atau tangan tak terlihat yang berupa harga, upah, tarif, bunga, roll atau pengembalian investasi, laba, dan penjualan. Teori klasik mengasumsikan bahwasannya mekanisme perekonomian itu berada pada full employment atau tenaga kerja bekerja secara penuh. Dan pada teori klasik ini tidak terdapat pengangguran. Dalam teori klasik tadi, diasumsikan bahwasanya setiap pekerja akan tetap bekerja dalam keadaan tingkat upah yang sangat rendah. Dengan tingkat upah yang sangat rendah inilah cara perusahaan untuk menarik lebih banyak lagi tenaga kerja. Sehingga dikatakan bahwasanya teori klasik ini kepentingan pribadinya menjadi poin yang utama daripada mempertimbangkan kepentingan kaum buruh ataupun kaum pekerja atau kelompok lainnya. Teori ini dikritik oleh Keynes bahwasannya setiap mekanisme perekonomian tersebut terdapat pengangguran karena permintaan yang lebih kecil dari penawaran tadi sehingga perusahaan akan mengurangi produksinya. Otomatis kalau kita mengurangi produksi dan tenaga kerja juga tidak dibutuhkan lebih banyak. Sehingga pengangguran tadi tidak akan mempunyai pendapatan dan daya beli masyarakat itu rendah. Sekian penjelasan mengenai antara teori klasik dan Keynes dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.